temanya atau tafsir tematiknya doa dan mendoakan, mengambil surat Al-A'raf, surat yang ke-7, juz yang ke-8. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, juz yang al-juz tsani, juz 8, ayatnya 55. Kalau temanya berdoa, berarti ayatnya harus berdoa sesuai dengan tema. Sudah ketemu Ayat berapa? ayatnya 55. Iya. Ayatu ud'u fi'il amal. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahil asmaul husna fad'u biha. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala khairil mustafa sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa fikrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim, para tokoh, bapak, ibu, sesepuh, bini sepuh, pendengar sekalian di rumah, segenap pengurus Masjid Al-Abrar, nah khususan Adinal Fadil, Al-Ustaz Haji Munid bersama kawan-kawan. Mari sama-sama kita hadiah Fatihah untuk kedua orang tua kita yang senantiasa menunggu doa kita. Jadi orang tua kita ini hidup di alam barzakh. Hidupnya adalah hidup ruhaniah. Jasmanianya yang mati, tapi ruhnya yang pindah tempat. Jadi roh itu tidak mati, pindah tempat. Dari alam arwah menuju ke alam rohim menuju ke alam dunia menuju ke alam barzakh, alam kubur, alam barzakh menuju ke alam akhirat. Jadi ada 3 alam yang dilewati oleh roh kita. Jadi roh kita tidak mati. Yuk kita hadiah. Tilkania wala kulli niyatin salihah wa la hadratin nabi wa li tafsir bala wa li qadril hadat wa li nailil maqsud. Sayyidillah al-Fatihah. A'udzu billahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ya dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sudah ketemu semua? Al-A'raf ayat 55. Ya, pandang dengan pandangan yang mesra. Adabnya seperti itu. Jadi karena Al-Quran ini cinta kita, cinta dunia dan cinta akhirat. Dunia akhirat nanti bersama Al-Quran. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Karena ada waqaf. Waqaf apa? Tandanya qaflannya. Qaflannya. Qafnya al-waqfu, yaknya lam-yaknya aula. Jadi berhenti lebih baik. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Diulang sekali bagi menit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sadaqallahul adzim. Departemen Aku Agama. berlindung kepada Allah daripada godaan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdoalah kepada Rabb-Mu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaiki, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Yuk, bareng-bareng kita bahas. Judulnya doa dan mendoakan. Doa adalah perintah Allah. Doa adalah perintah. Kita disuruh oleh Allah berdoa. Jika kita berdoa, maka kita mendapat pahala sebagaimana Allah menyuruh itu. Berdoa dan mendoakan. Kalau berdoa seolah-olah untuk diri kita sendiri. Kalau mendoakan untuk diri orang lain. Misalnya ada orang sakit, kirim jariah, kirim amal, kirim sedekah, ditujukan ke pengurus Masjid Al-Abrar, ditulis ya, suratnya mohon dibacakan Fatihah. Pengurus wajib baca Fatihah, mendoakan orang yang diberi jariah tersebut. Baik itu orang yang sudah meninggal maupun orang yang masih hidup. Jadi hukumnya wajib. Karena ada amanah. Tolong bacakan Fatihah. Doakan mudah-mudahan kedua orang tua kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Itu namanya mendoakan. Berdoa, kita berdoa. Kalau dhamirnya itu mutakalim wahda yang berdoa itu sendiri, maka doanya kembali kepada diri sendiri. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, untuk dirinya sendiri. Kalau diikuti oleh orang banyak, maka orang banyak itu juga untuk dirinya sendiri. Kalau dhamirnya mutakalim wahda. Kemudian kalau dhamirnya itu mutakalim ma'al ghair, yang berdoa dan yang mengaminkan doa, maka sisinya ada dua. Untuk dirinya yang berdoa dan untuk yang mengaminkan doa. Oleh sebab itu, Mujahid pesan sama imam, baik itu imam sholat maupun imam tahlil, tolong, karena membawai jamaah, jangan berdoa sendiri, karena ada jamaah. Pakailah dhamir mutakalim ma'al ghair. Mutakalim itu yang berdoa, ma'al ghair bersama lainnya. Bisa diterima? Jadi dhamir doa itu ada dua. Mutakalim wahda, kalau kita berdoa untuk diri sendiri, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kalau kita bersama-sama jamaah pakai Rabbi firlana
supaya doa yang dipanjatkan oleh imam itu mustajabah, maka ditopang, dikuatkan dengan bahasa amin. Walaupun asal bahasa amin itu bahasa Ibrani, bahasa kitab Injil itu amin. Maka orang-orang non-muslim, khususnya orang Kristen, itu dia pakai amin. Karena bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya ai istajib du'ana, kabulkanlah permohonan kami. Itu arti makna amin. Jelas? Kok dipakai umat Islam? Ya, karena Nabi Muhammad diajari oleh Jibril, gitu. Sehingga masuk kategori wahyu. Jelas? Ya. Kalau domirnya wali-walidaina berarti hanya kedua orang tua kita. Kalau domirnya jamak wali-walidina, dina bukan daina, dina berarti orang-orang tua. Mulai zaman sekarang sampai itu namanya jamak wali-walidina, gitu. Baru warhamhum, gitu. Jadi wali-walidaina itu kedua orang tua, wali-walidina orang-orang tua. Orang-orang tua mulai Nabi Adam sampai sekarang itu wali-wali dina warhamhum kama rabbauna sigara jangan sohiro. Kalau sohiro mufrad satu, kalau sohir itu satu, kalau sigara itu jamak. Zamannya zaman taksir. Jadi redaksinya harus kita paham. Sigot redaksi. Silakan. Ini Allah menyuruh kita semua. Ud'u. Jamak. Ud'u, mintalah kamu Rabbakum kepada Rabb kamu. Jadi ada perbedaan antara Rabbun, Ilahun, Khaliqun, Ja'ilun. Itu sifat-sifat Allah. Jadi ada Rabbun, sifat Allah yang fungsinya, motifnya, daya gunanya adalah mendidik. Rabbun itu pendidikan. Jika kalau ada guru-guru besar itu disebut murabbi. Orang yang ngajarnya sudah lama, ngajarnya sudah tua, ngajarnya sudah di mana-mana. Itu murabbi. Di bahasa Arab. Bukan Tuhan, tapi murabbi. Ilahun itu Tuhan. Khaliqun itu pencipta. Khaliq itu pencipta. Ja'ilun yang menjadikan. Maka Nabi Adam diberi oleh Allah sifat ja'il. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Proklamirkan di hadapan malaikat dan jin, jin malaikat,
aku akan menjadikan manusia, aku jadikan pemimpin di atas bumi. Jahilun. Jadi maaf barangkali bukan sok alim, bukan sok pinter, bukan. Karena kita ngaji, tujuan ngaji itu harus ngerti, harus paham. Oh ini begini, oh ini begini. Tuh. Jadi harus mau tidak mau, jangan terus soal itu jangan. Rasul sendiri itu minta, Rabbi zidni ilma. Rasul kurang apanya? Berdoa, Rasul berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, beri tambahan aku ilman, ilmu pengetahuan. Warzuqni, beri aku anugerah rezeki, fahman, berupa kefahaman. Sebab kadang-kadang ada orang dapat ilmu tapi nggak paham, kan gitu. Dapat ilmu tapi nggak paham, gunanya untuk apa? Nah, maka Rasul mintanya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kalau kita jadi imam mendoakan jamaah bareng-bareng, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bedanya ni sama na. Kalau ni sendiri, na bareng-bareng. Jelas? Allah menyuruh kita untuk berdoa. Bahasa Indonesia berdoa itu meminta dan memohon. Meminta dan memohon kepada Allah. Maka Allah kasih cara supaya doa permohonanmu kepada Allah diterima. Syarat utamanya adalah tadarruan. Ini syarat dari Allah. Tadarruan, merendahkan hati, rendah hati. Rendah hati itu apa? Jadi merendah. Sekalipun itu orang pintar, sekalipun itu orang kaya, sekalipun itu pejabat, berdoa kepada Allah harus tadarru, rendah hati, merendah. Karena kita ini sekalipun kaya, jabatannya tinggi, alim, itu masih tidak ada sekupu hitam, atau setetes air lautan nggak ada. Alimnya orang alim itu nggak ada setetes air lautan. Maka harus tadarru. Itu syarat utama. Jika bapak ibu pengen doanya dikabul oleh Allah, itu syarat utamanya adalah tadarru, rendah hati di hadapan Allah. Wa khufyatan dibaca khufyah, taknya adalah tak marbuto. Jika ada tak marbuto itu dimatikan, diwakafkan, dia berubah. Suaranya berubah, namanya berubah. Yang tadinya tak marbuto, khufyatan, gitu, menjadi khufyah. Khufyah bunyinya ha, namanya haus sakti,
hak yang dimatikan. Khufyah, bukan jangan dipolitisir. Kupiah, tapi kalau berdoa harus pakai kupiah, itu namanya mempolitisir, haram itu. Kupiah itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya adalah tutup kepala, peci. Ya tolong ya. Jadi bukan itu artinya. Khufyah itu nada irama yang syahdu, untaian kata permohonan yang bahasa manusia itu menusuk hati, mengena. Itu arti khufyah. Maka tadi diartikan bahasa yang lembut, lemah, lembut. Sudah lemah dipakai lembut. Itu namanya khufyah. Jadi tolong Bapak kalau berdoa, baik di rumah maupun di masjid maupun di mana-mana, kalau berdoa syarat utamanya adalah tadur. Yang kedua, carilah bahasa yang kita paham. Sekalipun itu bahasa Indonesia. Jadi berdoa tidak harus bahasa Arab. Tolong. Kalau sholat harus bahasa Arab. Kalau berdoa tidak harus bahasa Arab. Hanya bahasa Arab lebih simpel, lebih praktis. Asal kita tahu liriknya. Seperti habis ngaji, Allahumma nafi' ulumana, ya Allah beri aku ilmu yang manfaat. Wa barik hayatana, beri aku, beri kami hidup dan kehidupan yang berkah. Wa ausik arzaqona, beri kami sarana hidup yang lapang dan luas. Pekerjaan yang gampang, yang hasilnya lapang. Itu ausik arzaqona. Waktu mana di husnul khotimah, seandainya kami mati, jadikanlah mati kami ini husnul khotimah. Udah, itu simpel. Jadi mengena di dalam hidup dan kehidupan. Bukan harus itu. Bapak mau pakai silakan, nggak pakai silakan. Nggak ada masalah. Gitu. Jangan ada, kamu harus pakai doa ini. Kalau nggak pakai doa ini berbahaya. Ya. Nggak ada perintah begitu, nggak ada. Ya, jadi tolong. Doa adalah permohonan. Permohonan hamba kepada Allah yang Maha Kuasa yang akan merealisir permohonan kita. Itu artinya doa. Sampai-sampai di dalam memperagakan sholat pun Allah menyuruh kita berdoa di dalam sholat. Maka kalau Bapak jeli, Bapak ngaji, Bapak pinter, ilmu fikih misalnya, apa itu sholat? Sehingga para mufassirin as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah permohonan. Karena di dalam sholat itu kita memohon. Pertama, di dalam surat Fatihah, ihdinas
mustaqim. Enggak pakai ihdini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang-orang banyak, orang-orang yang telah kau beri nikmat. Doa itu. Sehingga ada kalimat filterisasi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjang karena hukumnya adalah mad lazim musaqal kelmi dallin. Linnya adalah mad arid risiko. Tuh. Kalau baca terus dikaji, dipelajari, orang yang ngerti, itu enak. Enak didengar, enak dibaca, enak difahami, karena ada pengertian. Bapak bergaul dengan orang yang ngerti, itu pasti nyaman, pasti enak. Orangnya ngerti kita, gitu loh. Ya, itu bahasa ngerti. Tidak sekedar alim. Kalau alim itu pintar. Sekarang banyak orang alim, sekarang banyak orang pintar. Tapi banyak pula orang alim yang keblinger. Nah, gitu. Maaf barangkali ada yang tersinggung. Nggak ada maksud menyinggung. Mengapa demikian? Innahu sesungguhnya di situ adalah Allah, Rabb di situ. Innahu sesungguhnya Rabbakum. Karena hu itu adalah dhamir mufrad. Innahu sesungguhnya Rabb di situ. La yuhibbu tidak suka. La yuhibbu tidak senang. Tidak suka, tidak cinta, terserah bahasanya. Ya, kadang-kadang dipakai untuk reklame. Ana uhibbu supermi. Ana itu saya. Uhibbu cinta. Supermi makanan yang siap saji. Siap jadi. Disiram pakai air panas bisa dimakan, bahkan mentahnya juga bisa dimakan. Itu bahasa. La yuhibbu tidak suka, tidak cinta, tidak senang. Al-muqtadina orang-orang yang melampaui batas. Artinya tidak mengikuti kaidah, tidak mengikuti koridor, tidak mengikuti aturan. Itu namanya muqtadi. Disuruh tadarruk, malah sombong. Nah, itu muqtadi. Disuruh ramah, malah lawan katanya ramah. Tidak sopan, gitu ya. Disuruh pakai bahasa yang santun, malah bahasanya nggak karuan. Itu masuk kategori muqtadi. Misalnya, ya Allah, Engkau kan Maha Kuasa ya Allah. Mengapa permintaanku nggak Kau terima-terima? Mengapa doaku enggak Kau realisasikan? Sampai aku miskin terus. Itu
tadi? Ya, tadi. Lah termasuk mutadin itu, mutadin. Allah nggak suka itu. Maka berdoa adalah perintah Allah. Siapa yang berdoa dapat pahala, diterima atau tidak diterima. Nah, itu namanya tomaan. Tomaan itu optimisme. Nanti di ayat berikutnya. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Itu syaratnya doa. Yang ketiga, jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi sesudah bumi ini diciptakan oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, dimakmurkan oleh Allah. Jangan kau berbuat rusak. Jadi doanya orang yang berbuat kerusakan itu tidak akan diterima oleh Allah. Kok dikasih? Berarti istidraj. Istidraj itu bahasa daerahnya dilulu. Dilulu itu apa ya? Diumbar. Diumbar itu misalnya ada anak itu udah makan, udah dicatat oleh orang tuanya, satu piring untuk kamu, ini satu piring untuk kakakmu, gitu. Terus milik kakaknya dimakan juga, gitu. Kira-kira ibunya kesel nggak? Kesel nggak? Kesel, akhirnya nasi satu bakul disuruh makan, nih makan semua. Itu namanya istidraj. Itu pemberian yang diiringi dengan ancaman. Itu namanya istidraj. Diberi tapi diancam. Tidak ada ancaman. Orang-orang yang muktadin itu diberi oleh Allah. Orang-orang yang non muslim, nggak beriman, nggak ibadah, nggak salat, diberi sama Allah. Semuanya diberi karena Allah mempunyai sifat Rahman Rahim, tapi diancam. Awas, gitu. Ada bahasa awas. Di dunia diberi, tapi diancam di akhirat. Awas, nanti aku jebloskan kalian ke neraka. Itu namanya istidraj. Ada ancaman. Wad'uhu, dan berdoalah kepadanya. Berdoalah kalian, mintalah kalian kepadanya. Hu di situ kembali kepada Rabb. Haufan, dengan rasa takut kalau doamu nggak diterima, sehingga dia berupaya semaksimal mungkin supaya doa kita diterima. Itu namanya hauf. Hauf. Yang hasilnya hauf adalah hati-hati. Cara memperagakan doa, baik itu sikap, tindak tanduk, dan bicaranya, itu diikuti dengan rasa hauf. Bahasa kita kalau bapak ibu berdoa, tolong dikoreksi. Doa saya bahasanya sudah benar apa enggak, sudah benar apa enggak, itu. Artinya udah bisa apa belum, udah bisa apa belum, gitu. Itu masuk kategori hauf. Kan ada upaya untuk memperbaiki. Kalau belum bisa, belajar, gitu. Belajar. Kalau belajar masih belum bisa, tanyakan. Jangan udah bisa berdoa,
nggak tahu artinya, nggak mau tanya, jangan. Itu tidak hauf namanya. Watomaan, dan bahasa tomak itu adalah optimisme. Yakin seyakin-yakinnya bahwa doamu didengar oleh Allah, diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah. Itu namanya tomaan. Karena rasa tomaan sehingga nggak bosan. Berdoa terus nggak bosan. Itu hikmah daripada wad'uhu haufan wa tama'an. Satuannya karena dibaca pakai ilmu tajwid, jadi tanwin ketemu wawu, namanya hukum idgham bihunna. Tanwinnya dimasukkan ke wawu, hunna dengan dengung. Itu namanya idgham bihunna. Memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf yang mu dengan dengung. Itu namanya idgham bihunna. Kalau idgham bila guna, memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf lam atau ra tanpa dengung. Itu bila guna. Inna rahmatallah, namanya kalam ikhbar. Kalam ikhbar itu redaksi yang isinya adalah pemberitaan. Kalam ikhbar, ada kalam doa, ada kalam ikhbar, ada kalam ikrar, gitu. Ada kalam zikir. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, sangat dekat, minal muhsinin, terhadap orang-orang yang berbuat baik. Karena tadi ada walatus itu fil ardi ba'da islahiha, sehingga ayat ini diakhiri dengan inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, maha dekat, sangat dekat, minal muhsinin, terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ada pertanyaan? Ayo, masih ada waktu sedikit. Mas Agus, sudah paham? Jadi syaratnya doa dan mendoakan menurut konsepsi Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. Pertama, yang paling utama adalah tadarruk, rendah hati, merendah. Yang kedua, dengan alunan bahasa yang sangat sensitif, mengena, halus. Yang ketiga, di dalam pergaulan tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, harus punya rasa takut kalau doanya nggak diterima, sehingga berupaya memperbaiki doa. Dan yang ketiga, optimisme, yakin bahwa doanya dikabul oleh Allah, sehingga dia tidak akan putus asa, tetap berdoa sekalipun belum direalisasi. Gitu. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, nafi' ilmana, beri kami ya Allah ilmu yang manfaat. Barik hayatana, beri kami ya Allah hidup dan kehidupan yang berkah. Wa ausik arzaqana, beri kami ya Allah sarana hidup dan kehidupan berupa
lapang, rezeki yang luas, upaya dan usaha yang gampang. Waqtim lana bi husnil khatimah. Akhiri hidup dan kehidupan kami ya Allah dengan predikat husnul khatimah. Bi qaulina la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dulu, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.